Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CNBA yang saya cintai, berjumpa lagi di channel CNBA. Kali ini kita akan membahas tentang adab mencium Al-Quran, yang mana sekarang sedang terjadi kontroversi di kalangan sebagian umat muslim Indonesia. Di samping saya sudah hadir Ustadz Lian yang dikenal konon katanya sebagai Gus Bahaknya Unit 2. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz ya? Kita akan bincang-bincang sedikit terkait adab Al-Quran Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz, pandangan Pak Ustadz ini bagaimana sih hukum mencium Al-Quran itu? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi mengenai hukum mencium Al-Quran, memang para ulama ahli mustahil ini berbeda pendapat. Namun ulama Syafi'i atau kalangan ulama Syafi'i menghukumi mencium Al-Quran itu disunahkan. Di sini saya mengambil dalil dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Al-Quran. Disampaikan wa yustahabu takbilul mushafi karena Ikrimah radhiyallahu anhu kana yaf'alu wa biqiyasi ala takbil hajaril aswad dzakarahu ba'du wa li anna hadiyahu min Allah ta'ala fasyuri'a takbilu. Disunahkan mencium mushaf karena sahabat Ikrimah melakukannya, dan dengan dikiaskan pada mencium hajar aswad, dan karena mushaf adalah sumber hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disyariatkan menciumnya seperti kesunahan mencium anak kecil. Kemudian dari kitab Fatawi Syekh Nuh Ali Salman dalam Fatawi Tafsir Al-Quran, beliau menuliskan takbirul mushafi huwa takbirun an ta'dimihi wa taqdisihi. Mencium Al-Quran adalah suatu ungkapan dari mengagungkan Al-Quran dan mensucikan Al-Quran. Di samping itu ada hadis dari Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman, beliau juga mencium Al-Quran. Ini diterangkan dalam kitab Fatawi Syekh Nuh Ali Salman. Ya, Ustadz, referensi yang Ustadz utarakan itu terkait mencium Al-Quran itu sama dengan mencium hajar aswad, itu dapat dipertanggungjawabkan Pak Ustadz ya? Itu bisa dipertanggungjawabkan karena kita ahli sunnah memberikan hukum pasti berdasarkan ibarat atau dalil dari kitab-kitab ulama salaf terdahulu. Untuk definisi mushaf itu sendiri Pak Ustadz, agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami definisi, menurut Pak Ustadz definisi yang benar mushaf itu apa sih Pak Ustadz? Menurut para ulama dalam kitab Nihayatul Syekh karya Al-Imam Syekh Al-Alamah Nawawi Al-Batari, dalam kitab Nihayatul Syekh menyampaikan wal muradu bil mushaf kullu ma kutiba bihi syai'un minal Qur'an biqasdi tawassul. Jadi yang dimaksud dengan mushaf adalah segala sesuatu yang di dalamnya tertuliskan Al-Quran dengan tujuan untuk dibaca. Itu definisi Al-Quran. Terus saya pernah dengar Ustaz,
Al-Quran kan dulu ditulis di pelepah kurma, di batu-batu, di kulit lembu. Itu bisa dikatakan sebagai mushaf tidak Pak Ustaz? Memang di zaman Rasulullah SAW Al-Quran itu ditulis di benda-benda seperti itu tadi. Ini sudah saya teksnya teks dari pendapat ulama, yakni Imam Qurtubi mengatakan karena Al-Qur'anu fi mudati Nabi sallallahu alaihi wasallam mutafariqan fi suduri rijal wa qad kataban nasu minhu fi suhufi wa fi jaridin wa fi luhafin wa tarari. Jadi Al-Quran di masa Rasulullah SAW itu ada yang dihafalkan oleh para sahabat dan ada yang ditulis oleh para sahabat di semacam kulit lembu atau kurma dan batu-batu yang itu bisa dikatakan mushaf Pak Ustaz ya. Nah kalau di zaman sekarang ini, zaman modern ini, ada tuh warga Nahdien yang sering yasinan tuh, itu ada buku tahlil Pak Ustaz. Itu bisa disamakan nggak? Atau bisa dikatakan bahwa itu adalah bagian dari mushaf? Itu menurut definisi tadi termasuk Al-Quran, karena kullu ma kutiba fihi syai'un min Al-Quran, segala sesuatu yang di dalamnya tertuliskan Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran. Nah, kemudian ya kita wajib untuk menjaganya, menjaga agar tidak Kejarot. Ini dapat disimpulkan Pak Ustaz ya, setiap segala sesuatu apapun bentuknya, ketika itu ada kalam Allah, bisa dikatakan mushaf Pak Ustaz ya. Yang mana itu harus diagungkan, harus kita hormati. Lebih bagus lagi kita menciumnya gitu, sebagai penghormatan bahwa ini adalah kalam Allah. Nah, kalau dalam buku yasinan itu kan biasanya nih jamaah yasin ini kalau pas kepanasan itu Pak Ustaz, untuk ngipas-ngipas, terus terkadang ada yang tidak sengaja sebagai tutup kopinya atau tehnya, itu hukumnya gimana Pak Ustaz? Nah, tadi kan juga saya sampaikan bahwa kita wajib menjaga Al-Quran. Ini sebagaimana keterangan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhaddab. Beliau mengatakan ajma'al ulama ala wujud isyanatul mushaf wa ihtirami walau al-qawm billahi fi quduratil kafar. Para ulama sepakat mengenai wajibnya menjaga mushaf atau Al-Quran dan wajibnya memuliakan Al-Quran. Nah, oleh karenanya seandainya ada orang yang menjatuhkan Al-Quran ke dalam kotoran dengan tujuan menghina Al-Quran, maka dia dihukumi keluar dari Islam, atau bahasa lain kufur. Berarti ketika kita melecehkan atau dengan niat sengaja untuk membuang dengan sembarangan, itu bisa dikatakan kufur. Yang melecehkan kalam Allah. Tapi kalau untuk ditaruh di bawah atau kipasan, ini bukan kufur ya, belum sampai ke kufur itu Pak Ustaz ya. Kufur ya, tapi hukumnya haram. Berarti perlu ditegaskan Pak Ustaz agar terutama di warga Nahdien untuk tidak melakukan hal itu ya. Karena kebanyakan yang saya lihat dalam zaman yasinan ya untuk kipasan, untuk kopi segala macam lah. Itu diterangkan dalam kitab Ujairah. Ini Ujairah juz 1 halaman 376. Dijelaskan wa yahrumu wad'ul mushafi alal ardi bal labudda min rafihi urban walau qalilan. Dan haram meletakkan mushaf di atas
tanah, di atas bumi, bahkan wajib mengangkatnya di tempat yang tinggi menurut halayak walaupun sedikit. Jadi ya harus ditaruh di apa itu dia atas akwalah minimal, itu sudah mencukupi. Itu sebagai bentuk penghormatan. Nah, tadi kita sudah bicara tentang hukum mencium Al-Quran, kemudian Pak Ustadz sudah menjelaskan definisi mushaf itu seperti apa. Nah sekarang hikmah dibalik mencium Al-Quran itu atau mushaf itu apa Pak Ustadz? Hikmah mencium Al-Quran, kita sudah yakin selama ini kita iman kepada Al-Quran, bahkan iman kepada Al-Quran adalah salah satu rukun iman kita, dan tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran itu memang memiliki berkah, memiliki barokah. Artinya dengan mencium Al-Quran orang itu akan mendapatkan barokah. Ini ada firman Allah, diterangkan dalam firman Allah, wahada kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Al-Quran adalah kitab yang aku turunkan yang memiliki berkah, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ini surat Al-An'am ayat 92. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, wahada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u la'allakum turhamun. Al-Quran adalah kitab yang aku turunkan yang memiliki berkah, maka ikutilah dan takutlah agar kalian dirahmati oleh Allah. Ini surat Al-An'am ayat 150. Dan banyak lagi ayat ini. Jadi di antaranya salah satu di antara hikmah mencium Al-Quran itu mendapat keberkahan itu katanya. Ini juga dijelaskan oleh ulama Ibnu Utsaimin. Dia mengatakan wasafallahu al-Quran bi annahu mubarakun wala syakka annahu kadzalika wa huwa mubarakun bi tilawati, mubarakun bi asari, wa mubarakun bi tafsiri, wa huwa mubarakun bi kulli anwa'il barakah wa min kulli wajhin. Allah menyifati Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu memiliki barokah, dan hal ini memang tidak diragukan lagi. Jadi Al-Quran itu memiliki barokah dalam membacanya, memiliki barokah dalam pengaruhnya, pengaruh ya ditulis atau ditiupkan, wa mubarakun bi taksiri, dan pengaruh bisa jadi rupiah itu juga kan pengaruh dari TV atau video. Jadi bahwa mubarakun bi kulli anwa'il barakah. Jadi Al-Quran itu memberi berkah dengan segala macam barokah dan dari cara apapun. Wa min kulli wajhin. Artinya dengan mencium Al-Quran kita akan mendapat keberkahan. Jadi dapat disimpulkan Pak Ustadz ya bahwa mencium Al-Quran itu hukumnya sunnah, dan definisi Al-Quran itu sendiri segala sesuatu bentuk apapun itu ketika ada ayat Allah maka kita harus menghormati agar kita mendapat salah satu hikmah dari menghargai Al-Quran itu sendiri. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf telah menyita waktunya. Bincang-bincang sedikit ini mudah-mudahan ini bermanfaat untuk umat muslim Indonesia, khususnya warga Nahdliyin. Baik pemirsa, itu yang bisa saya sampaikan bersama Ustadz Lian. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.